Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali untuk acara panggung belakang bersama Pak Priyatna. Kali ini kita akan sedikit membicarakan kembali mengenai Palestina yang sudah memasuki hari keberapa, Pak? 460 460 15 bulan ya. Sekitar 15 bulan. Ini rupanya lama sekali. Betul. Ini menderita saudara-saudara kita di Palestina. Gimana, silakan Pak Terima kasih. Berikan kita pencerahan. Jadi satu hal yang menimbulkan keprihatinan ya, rasa kemanusiaan kita terusik, sudah heartbreaking betul rasanya bahwa di hari 460 ini atau 461 sampai hari ini, di sini juga hari tadi Menteri Luar Negeri menyinggung di dalam pernyataan pers akhir tahunnya di 2024 itu, laporan tahun lalu dan laporan sekarang, Pak Sugiono Menlu menyatakan juga masih memberikan komitmen kepada kemerdekaan Palestina. Tentu itu tidak ada satu yang baru gitu. Amanat konstitusi. Tapi persoalannya begitu, concern kita, kenapa kita angkat hari ini, bahwa korbannya sudah melewati 44.000. Hari ini tuh di hari 460 ini sudah 46.600 sekian. Dan 100.000 itu luka-luka, cacat, dan masih harus dirawat. Nah, termasuk juga disebutkan bahwa Gaza ini menjadi kuburan bagi anak-anak kecil, bagi wanita. Nah, saya menjadi begitu concern ya, begitu terketuk nurani saya ketika kita lihat di seminggu yang lalu itu, 2-3 hari yang lalu, kembali Rumah Sakit Indonesia itu dikepung, dijatuhi, dikepung, diancam dibakar, dan diancam tenaga medisnya itu diancam untuk meninggalkan Rumah Sakit Indonesia itu. Rumah Sakit Indonesia itu yang ada awalnya dalam temboknya itu ada bendera Palestina dan bendera Indonesia loh, merah putih. Namanya juga Rumah Sakit Indonesia. Nah, saya itu di sini ingin mengangkat, kenapa ketika kita berkali-kali menyebut rumah sakit dengan nama Indonesia ini, berkibar juga di situ sebetulnya bendera Indonesia kita, ya di situ, diancam dibakar, diancam dihancurkan, dikepung oleh tank, pokoknya mau di bumi hanguskan dengan segala cara. Kok kita tidak tersinggung gitu loh? Kita harga diri bangsa kita dengan nama Indonesia yang begitu diancam, begitu dipermainkan ya, itu kok ketersinggungan kita seolah-olah menjadi hilang gitu. Terus kita berdiam diri dengan keadaan yang melewatkan keadaan yang seolah-olah ya kan kita sudah ngomong, tapi keadaannya kan tidak berubah, Pak. Betul. Itu 46.000 itu is the limit, saya rasa. Nah, yang saya sedih di sini bahwa Rumah Sakit Indonesia kan donasi dari uang rakyat warga Indonesia melalui Mercy, sebanyak kalau nggak salah itu dibangun 9 tahun yang lalu itu sekitar 126 miliar. Itu kan milik Indonesia, properti Indonesia, harus properti rakyat Indonesia, kehadiran rakyat Indonesia di sana. Kok pejabat kita sedikit sekali yang bicara mengenai ini, mengenai rasa berdaulat atas rumah sakit itu dan rasa ketersinggungan kita kalau rumah sakit kita diapa-apain gitu. Saya salut, saya menghargai Ibu Retno waktu menjadi Menteri Luar Negeri begitu aktif bicara soal Palestina dan soal diserangnya rumah sakit ini. Ibu itu, Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri mengutuk berkali-kali, mengutuk ke Israel, mengutuk melalui Dewan Keamanan, melalui forum OKI juga, dan juga ibu itu tidak hanya berhenti di itu. Ketika ada tenaga medis kita yang hilang kontak dengan tim MERS itu dan tentara Palang Merah,
Ibu itu Bu Retno melakukan aktif loh, kontak ke Palang Merah Internasional, kontak ke Badan Pengungsi Palestina, UNRWA ya, dan juga UNHCR segala macam itu untuk dicari tahu di mana. Nah sementara terus terang saja dari beliau dilantik nih Pak Sugiono 20 November. Oktober ya? Oktober sampai 2024. Sekarang itu tidak ada pernyataannya khusus menanggapi apa yang terjadi. Kita Indonesia 2023 Oktober Bu Retno sudah bicara, 2024 Ibu Retno bicara. Hari ke-70 pemerintahan. Tuh, hari ke-70. Hari ke-70 ya. Ini tinggal sebulan lagi udah 100 hari. Betul, itu dia di situ. Menteri Luar Negeri di sini tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan pernyataan apa-apa ketika tim medis rumah sakit itu menolak perintah evakuasi. Betul. Dia tetap bertahan. Betapa hebatnya rasa nasionalisme itu dan rasa kemanusiaannya, karena di situ masih ada warga Gaza yang harus dirawat, mau dioperasi plastik, mau disembuhkan dari luka karena diamputasi atau apa, itu ada 9 atau sekarang yang dia tidak mau. Tenaga medis kita itu tidak mau keluar dari rumah sakit itu sekalipun diancam. Nah ini kan belum putus. Mercy sudah berteriak untuk menulis dan sudah menulis surat berteriak kepada Pak Prabowo agar melakukan tindakan untuk menekan Israel atau melalui badan yang lain yang bisa gitu. Nah jadi saya juga bingung gitu melihatnya kondisi seperti ini. Janganlah ini menurut saya business as usual. Nggak ada sense of urgency, sense of crisis bahwa di situ setiap delay 10 menit, setiap delay 15 menit itu berarti kematian di Gaza bagi orang lain gitu loh. Nah sense of crisis ini yang tidak tergelembung di dalam aura kepemimpinan sekarang ini, seolah-olah ini tidak menjadi sebuah dorongan yang keharusan yang mereka segera bertindak. Itu sense of critical moment itu untuk dilakukan tindakan tertentu itu yang belum kelihatan gitu. Ini saya lihat ada beberapa WA, ada beberapa itu ya di X, di Twitter ya. Itu yang meragukan, mempertanyakan. Dia bilang urgent, Zionis tengah membakar rumah sakit Indonesia. Kemlu RI, tolong Sugiono bertindak, bantu up guys. Itu satu. Jadi yang keduanya ada lagi dari Isme Ayeng yang menyebut Pak Sugiono itu menteri baru ya. Sikap beliau terhadap isu Palestina gimana ya kira-kira? Apakah akan sama seperti Bu Retno yang tegas dan lantang mendukung Palestina? Komentar itu. Jadi dari pertanyaan ini terlihat memang belum ada sebuah simbiose di situ yang kelihatan terbuka kepada publik bagaimana urgensinya sekarang ini. Sekali tertunda 10 menit 10 nyawa melayang. Itu tuh tidak menjadi sesuatu yang penting gitu loh. Yang saya ingin garis bawahi sekarang, ayolah Pak, kita sama-sama saudara kita memang berkomitmen terhadap kemerdekaan Palestina, tapi yang lebih penting pada saat ini adalah bagaimana turut menghentikan pembantaian. Jangan melebihi dari 46.000 ini, jangan sampai 50.000. Hentikan segera, setiapnya ada artinya Pak. Iya, jadi ini Pak Sugiono menurut Pak Priyatna mestinya bisa memberikan komentar lah ya. Minimal sama dengan Ibu Retno dulu, kalau bisa lebih gitu kan? Karena sekedar sekedar memberi mengutuk itu mengkritik juga kan tidak cukup lagi sekarang kan gitu. Ada satu situasi yang kita terbelenggu dalam kemacetan dan kelumpuhan diplomatik. Saya juga sudah tuliskan dalam tulisan di KBR News itu sebelumnya.
bagaimana kita seharusnya mengawal proses krisis yang terjadi di Gaza ini secara sungguh-sungguh gitu. Bagaimana ini kawan-kawan tenaga medis kita, semacam Onim, semacam Muhammad Hasan, Husin yang ke sana, ada orang-orang tenaga medis Mercy ini yang ada di ujung tombak di Gaza di saat seperti ini. Apakah kita tidak memberikan apresiasi? Apakah kita tidak memberikan perlindungan pada itu? Jangan juga nanti diturunkan soal Palestina yang besar ini hanya soal nanti kepada Direktur Perlindungan WNI soal evakuasi, soal itu. Jadi it's not that small thing gitu yang dilakukan itu. Tadi ini harus dilakukan dibentuklah tim yang betul mengawal itu. Bagaimana mengawal proses menjaga kita jangan sampai ini terjadi sebuah gelombang pembunuhan massal yang terus-menerus yang tidak bisa dihentikan. Sekarang lah dalam jangka waktu 100 hari ini pemerintahan baru Pak Prabowo, Pak Sugiono menunjukkan postur sense of crisis juga menunjukkan warna kebijakan luar negerinya gitu Pak ya. Betul, warna kebijakan luar negeri yang lebih tough, lebih forward. Jadi kayak begitu. Jadi kalau misalnya bagaimana soal Timur Tengah? Betul. Kira-kira posisi kita di mana nih? Bukan hanya itu, bagaimana kita baik melalui apalah mereka lebih tahu jalurnya seperti apa. Berhentikanlah itu pembunuhan massal yang terjadi itu. Sekarang kan itu. Kalau macet perundingan ini itu, yang tidak macet kan hanya pembunuhannya massal nih. Pembunuhan massal seolah-olah terjadi oleh Israel demikian masif. Anak-anak lagi jadi korban, ibu-ibu lagi, dan semua dunia hanya menonton, tidak ada bisa menghentikan. Pertanyaannya nih Pak, suara kita apakah cukup signifikan nggak, didengarkan nggak di dunia internasional? Misalnya kita mau kemana, misalnya mau menekan Israel, jalurnya mau kemana misalnya Pak? Jadi ya sekarang harus berani melakukan lompatan diplomatik, jalur OKI disampaikan nanti lompat lagi lewat majelis umum dimasukkan, lewat lagi ke Dewan Keamanan. Tapi kita tidak lakukan pembicaraan langsung dengan misalnya Amerika Serikat. Amerika pasti akan membela Israel. Iya, tentu saja. Tapi standing itu kita cobalah masuk dong. Bagaimana kita bernegosiasi dengan Trump yang baru mengenai masalah Palestina misalnya. Jadi saya dengar juga kedua masalah itu juga kita masih agenda diplomasi ini khususnya masalah Palestina itu yang masih umum ya, selain Palestina juga hampir seperti itu. Masih sasar jadwal sidang internasional. Gimana sidang PBB, sidang Dewan Keamanan, sidang Majelis Umum, sidang pertemuan regional tingkat regional ASEAN bagaimana ini. Tapi kita di situ tidak menawarkan sebuah hal yang baru, alternatif, opsi yang terobosan ataupun apa gitu loh. Misalnya nih, katanya ada pertemuan kalau nggak salah ketiga ya, aliansi global untuk Palestina, khususnya untuk solusi dua negara ini sih, di Brussels, tanggal 15 Januari ini Pak. Nah itu diprakarsai oleh Belgia dan diprakarsai oleh Uni Eropa. Kita ngikut itu. Jadi itu idenya Belgia dan idenya Uni Eropa. Jelas agendanya mereka. Agendanya mereka, kepentingan mereka. Tapi meskipun katakanlah Uni Eropa, Josep Borrell ini lebih terbuka mengenai masalah Palestina, lebih membela juga warga-warga Palestina yang dengan sikap Israel, genosida Israel itu ditekan oleh Uni Eropa juga di situ. Nah, tapi contohnya saya dengar kemarin ada direktur Asia Timur Tengah, Timur Tengah Kemlu, Pak Rahman itu siapa mengatakan akan ikut delegasi kita di sidang itu. Ya kalau sekedar ikut hanya menyampaikan sesuatu
sasar jadwal sidang ke sana, prakarsanya harus Iya. dibuat di sini dong, di Indonesia, betul, di Bali betul, bikin. Betul. Internasional mengenai Palestina. Betul. Nah itu baru terobosan. Betul. Bikinlah seperti itu. Kedua, misalnya di Brussel, apakah delegasi kita waktu nanti ke Brussel akan bertemu dengan misalnya Hins Rajab Foundation, LSM memang, Betul. pemerintah LSM, tapi LSM ini berani membela Palestina sampai bahkan menggugat melalui pengadilan di Brazil untuk menangkap seorang tentara Israel yang lolos dari peristiwa 7 Oktober berlibur ke Brasil. Dia gugat pemerintah Brasil melalui pengadilan di Brasil hampir bisa menangkap, tapi diloloskan oleh Kemlu Israel di Brasil, dibawa ke kedutaan Argentina, diselundupkan dan diterbangkan ke Miami untuk kembali ke mana ya, ke Israel. Demikian juga nih Hins Rajab ini, foundation ini berani menggugat Thailand sekarang di pengadilan Thailand untuk mau menangkap, mengejar orang Israel, tentara IDF yang berlibur di Thailand untuk ditangkap sebagai penjahat perang. Itu kan sesuatu. Iya, meskipun di LSM gitu. Iya, tapi itu sesuatu makanya, gitu, Pak. Masa kita sebagai negara kalah sama LSM? Iya, Kira-kira kita kok begitu tidak melihat gitu loh. Tidak melihat ini menjadi bagian dari perjuangan global menghadap Zionisme ini dan genosida. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak Priyatna, kelihatannya cukup, Pak. Cukup. Ini kita untuk diskusi kita Siap. kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Mudah-mudahan ini berguna untuk pemirsa kita KBA News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.